Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Firmansyah. Saya dari Universitas Terbuka Bogor. Kali ini saya akan mengerjakan tugas satu dari mata kuliah Pancasila. Menyuruh saya untuk melakukan penjelasan dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Baik, langsung saja saya jelaskan. Yang pertama, masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1949. Pada masa ini Pancasila pertama kali ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia melalui pembukaan Undang-Undang 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat sebagai PPKI. Kemudian konteks sejarah, baru merdeka bangsa Indonesia sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Yang kedua, kedudukan Pancasila menjadi dasar filsafat negara, filosofis Grundgesetz atau pandangan hidup bangsa. Implementasi masih dalam tahap perumusan dan penyesuaian karena kondisi politik di Indonesia belum stabil dan banyak tekanan dari pihak asing. Tantangannya sangat lumayan berat ya, karena adanya berbagai perbedaan pandangan, ideologi di kalangan tokoh bangsa, nasionalis, Islam, dan komunis yang sempat menimbulkan pergolakan politik. Baik, yang kedua, masa Republik Indonesia Serikat atau RIS itu didirikan pada 1949 sampai 1950. Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dan konteks sejarah, negara terdiri atas beberapa negara bagian. Dasar negaranya Undang-Undang RIS 1949 tidak secara eksplisit mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara, tetapi nilai-nilai Pancasila tetap diakui secara moral dan filosofis. Kedudukan Pancasila mengalami pergeseran karena konstitusi RIS lebih bercorak federal. Kemudian akhir masa dari RIS tersebut pada 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dengan Undang-Undang Sementara 1950 UUDS 1950. 3. Masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Setelah kegagalan konstituen menyusun undang-undang baru, Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 mengeluarkan dekret presiden yang memberlakukan kembali Undang-Undang 1945. Konteks sejarah, Soekarno memusatkan kekuasaan di tangannya dan memperkenalkan konsep demokrasi terpimpin. Peranan Pancasila sendiri ditetapkan kembali secara resmi sebagai dasar negara dan sumber negara hukum. Implementasi, namun dalam praktiknya nilai-nilai Pancasila sering ditafsirkan sesuai kepentingan politik pemerintah, terutama konsep Masakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme. Tantangannya, terjadi penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, muncul ideologi, dan berujung pada peristiwa G30S atau PKI tahun 1965. Lalu yang keempat, pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998, setelah kejatuhan Soekarno, Presiden Soeharto memimpin dengan mengusung semangat Pancasila secara murni dan konsekuen. Konteks sejarahnya fokus pada stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan penertiban kehidupan nasional.
Dan kedudukan Pancasila ditetapkan secara resmi sebagai satu-satunya asas tunggal bagi seluruh organisasi politik dan kemasyarakatan melalui TAP MPR No. 2/MPR/1978. Implementasi nilai-nilai Pancasila diajarkan secara sistematis melalui pendidikan moral Pancasila (PMP) dan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4. Tantangannya, meskipun Pancasila dijadikan pedoman formal, dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan seperti otoritarisme, korupsi, dan pengekangan kebebasan berpendapat. Nah, kemudian yang kelima, masa reformasi 1998 sampai sekarang dimulai setelah kejatuhan Presiden Soeharto pada tahun 1998. Pada sejarahnya, bangsa Indonesia menuntut demokrasi, keadilan, dan kepemerintahan yang bersih. Kedua, kedudukan Pancasila tetap menjadi dasar negara yang sah dan final sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Implementasinya terjadi reformasi konstitusi amandemen UUD 1945 untuk memperkuat sistem demokrasi dalam HAM. Kemudian Pancasila dihidupkan kembali sebagai nilai moral dan etika bangsa, bukan alat politik kekuasaan. Kemudian yang ketiga, pemerintah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP untuk memperkuat pemahaman dan pengalaman Pancasila di masyarakat. Tantangannya globalisasi, radikalisme, dan rendahnya penghayatan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Kemudian kesimpulan dari seluruh penjelasan tadi bisa kita simpulkan sebagai perjalanan sejarah menunjukkan bahwa Pancasila selalu menjadi dasar, arah, dan identitas bangsa Indonesia. Meskipun pengalamannya sering berubah sesuai dengan dinamika politik dan sosial, dari masa ke masa tantangan terbesar bangsa Indonesia adalah bagaimana mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai konsisten dan relevan dengan perkembangan zaman. Terima kasih. Berikut yang sudah bisa saya jelaskan dan simpulkan. Terima kasih. Sebelumnya maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas yang sudah saya jelaskan dengan penjelasan temanya pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Saya Wahyu Firmansyah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.